Bab 2813. Sepenuhnya percaya. Semua orang dengan cepat menyesuaikan suasana hati mereka dan menyalurkan Reiki ke dalam formasi. Tuan Qin, tugas di sebelah sana sudah selesai. Di puncak gunung yang jauh, dia melihat Reiki naik dari lembah dan menutupi daerah sekitarnya sejauh 1 mil. Mata Dedi Fu dan muridnya yang selama ini memperhatikan segala sesuatu, tampak berbinar. Sekarang saatnya kita bertindak. Dedi Fu dan ketiganya penuh ambisi. Setelah meninggalkan puncak gunung, mereka tiba di tempat formasi. Ketika memasuki gudang harta karun sebelumnya, Eric Qin meninggalkan formasi teleportasi di dalamnya. Jadi sekarang, mereka tidak perlu menyelinap ke partai Henshan lagi, cukup langsung saja ke formasi saja. Tentu saja, meskipun menyelinap ke dalamnya, itu juga tidak ada bedanya karena Eric Qin telah menggantikan piringan formasi Huda Dai. Setelah mengaktifkan formasi teleportasi dan memasuki gunung harta karun, ketiga master dan murid itu terkejut lagi. Master Guru, semua yang ada di gudang harta karun ini telah dievakuasi oleh Tuan Qin, jadi kita tidak perlu lagi khawatir bahwa pemurnian alat akan merusak barang-barang di sini. Mereka bertiga tidak bisa melihat apa yang terjadi di partai Henshan sebelumnya, tetapi mereka tahu bahwa Eric Qin telah membawa Huda Dai kembali sekali. Mungkinkah dia mengosongkan gudang harta karun saat itu? Dengan cara ini, mereka akan dapat lebih maksimal melakukan gerakan mereka di gudang harta karun yang kosong ini. Dedi Fu juga menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan ada perubahan yang begitu besar setelah dia membiarkan Eric Qin bergabung. Sekarang, dia tidak hanya dapat dengan mudah memasuki gudang harta karun partai Henshan, bahkan hal-hal lain yang tidak bisa dia selesaikan meskipun telah berpikir dan bermeditasi lama sebelumnya, juga sudah terselesaikan sepenuhnya. Tentu saja, alasan penyelesaiannya adalah karena Eric Qin mengalihkan risiko itu kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, bahkan jika dia, Dedi Fu harus mempertaruhkan harga diri seumur hidupnya, dua barang dewa ini juga harus berhasil diperbaiki. Baik, jangan sia-siakan kesempatan yang diciptakan oleh Tuan Qin dengan susah payah. Mulailah bersiap untuk menyalakan api bumi dan memperbaiki barang dewa. Dedi Fu mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan dua barang dewa yang rusak dan setengah naga spiritual. Selain itu, dia juga mengeluarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan Eric Qin sejak lama, yang dapat digunakan untuk memperbaiki dua barang dewa ini. Dia menempatkan begitu banyak barang berharga di tangan Dedi Fu, itu menandakan semacam kepercayaan. Bagaimanapun, waktu kontak antara mereka tidak lama. Tuan Qin begitu berani. Jika dia tumbuh di masa depan, dia pasti akan menjadi pahlawan langka di daratan dunia dewa. Dedi Fu menyingkirkan pikirannya, lalu meraih mangkuk pemanggil roh, dan mulai memurnikannya dengan kekuatan api bumi. Dia tidak tahu apa-apa tentang pergerakan di sini. Di lembah, semua kultivator perlahan mengirimkan untaian Reiki ke dalam formasi. Kemudian dalam kabut tebal, Reiki ini mengalir ke udara, membentuk bentuk yang rumit. Apa yang Tuan Muda Siong lakukan? Ini adalah satu-satunya keraguan di benak semua orang saat ini. Reiki menghilang, dan formasi juga tampaknya telah diaktifkan, tetapi tidak ada perubahan yang mereka rasakan. Eric Qin menyipitkan matanya. Tanpa melihat ekspresi orang-orang ini, dia juga tahu apa yang mereka pikirkan. Sebelumnya, demi membawa mereka keluar dari partai Henshan, dia telah membuat rencana misterius. Tetapi jika terus-menerus duduk di sini, dan formasinya tidak berubah sedikit pun, orang-orang berpengalaman ini mungkin tidak akan merasa tenang jika tidak melihat apa yang akan dia lakukan. Namun hal ini sudah dipikirkan olehnya. Hanya membuat beberapa adegan untuk meyakini mereka saja, hal semacam ini tidak sulit baginya. Pencerahan benih,
Aku beri kamu energi kehidupan, kamu beri aku energi pencerahan, bagaimana? Di ruang laut kesadaran, Erikin membuat kesepakatan dengan benih-benih pencerahan. Awalnya, Erikin bermaksud menukarnya dengan buah spiritual roh emas, tetapi makhluk kecil ini sepertinya sudah kenyang dengan roh emas, jadi dia tidak tertarik sama sekali. Namun ada sesuatu yang pasti akan selalu diminati oleh benih-benih pencerahan, yaitu energi kehidupan. Selama masih ada kehidupan, roh spiritual membutuhkan energi kehidupan sebagai gizi. Jadi, benih-benih pencerahan tentu saja tidak akan menolaknya. Memang benar. Benih pencerahan melompat beberapa kali, dan kemudian setuju dengan penuh semangat. Erikin menarik energi kehidupan, dan setelah dia memberikannya ke makhluk kecil ini, energi pencerahan benih pun menyebar keluar. Sayangnya sudah tidak ada banyak energi kehidupan di tangannya, jadi tidak mungkin baginya untuk selalu melakukan transaksi dengan roh sisa. Jadi Erikin juga berpikir apakah dia harus menemukan sesuatu yang lain untuk menggantikan buah spiritual, yang dapat digunakan untuk memberi makan benih-benih pencerahan. Energi pencerahan ini digunakan untuk menipu rombongan Hudadai, sehingga setelah ia muncul, Erikin tidak menelannya. Sebaliknya, dia menyebarkan aura ini di sepanjang roh surgawi, lalu mengalirkannya di antara dirinya dan pola formasi di udara. Tiba-tiba, untaian aura abu-abu emas yang sangat menarik ini muncul di depan semua orang dalam formasi. Energi pencerahan membangkitkan goncangan reiki langit dan bumi di sekitarnya, membuat semua orang langsung sadar akan hal yang luar biasa ini. Aura ini adalah energi pencerahan. Melihat aura ini, Hudadai dan yang lainnya terkejut dan tidak bisa dipercaya. Meskipun mereka belum pernah banyak menggunakan energi pencerahan, tetapi mereka telah melihat beberapa dari mereka ketika kultivasi mereka mencapai tingkat fase penilaian. Setidaknya mereka semua pernah mendengar keajaiban dari aura energi pencerahan, dan bisa membedakan yang asli dan palsu. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa benda yang baik ini bisa lahir dalam formasi yang diilhami oleh Erikin. Bisa-bisanya formasi Tuan melahirkan benda surgawi semacam ini. Bukan hanya formasi. Jangan lupa bahwa Tuan memilih tempat ini secara khusus. Ini menunjukkan bahwa energi pencerahan ini ada hubungannya dengan tanah ini. Sial, lembah ini jelas hanya berjarak 50 mil dari kita. Entah sudah berapa kali kita melewati tanah ini saat menuju ke sekte, tapi kita tidak menemukan sesuatu yang aneh di lembah ini. Hehe, bahkan jika kamu menemukannya, apa yang bisa kamu lakukan? Tidakkah kamu melihat bahwa Tuan harus membentuk formasi yang aneh, dan bekerja sama dengan saluran reiki dari kita, baru akhirnya mengembun menjadi energi pencerahan? Hais, itu memang benar. Sepertinya kita tidak memiliki keberuntungan seperti ini. Benda ini sangat berharga. Mari kita lebih berhati-hati. Jika kita merusak rencana baik Tuan Muda Siong, dia mungkin akan berani membunuh. Berbicara tentang ini, semua orang partai Hengshan sangat tegang. Bagaimana mungkin mereka akan tahu bahwa ini adalah metode pengalihan dari Erikin? Menurut apa yang mereka lihat sekarang, energi pencerahan ini sangat berharga. Jika ada yang benar-benar berani pergi tanpa izin dan menghentikan saluran reiki, maka Sando Siong pasti akan marah. Jadi dalam waktu selanjutnya, semua orang pun tegang. Walaupun energi pencerahan yang mereka dambakan tidak ada hubungannya dengan semua orang, tetapi agar tidak berbuat kesalahan terhadap Erikin, mereka hanya bisa mengabdikan diri untuk itu. Wilayah di luar formasi awalnya memang sudah memiliki sirkulasi reiki, ditambah dengan perhatian semua orang terfokus pada penyaluran reiki. Pergerakan di partai Hengshan yang sejauh 50 mil, tentu saja tidak dapat dirasakan oleh mereka. Di partai Hengshan hanya tersisa kultivator fase transendensi.
Karena perbedaan kekuatan dan ditambah dengan formasi Eric Kin yang tersisa di gudang harta, bahkan meskipun Dedi Fu dan muridnya membalikkan seluruh gudang harta karun, mereka juga tidak mungkin akan bisa mendengar gerakan itu. Selanjutnya, saatnya untuk menyelesaikan Reiki yang dikirim oleh orang-orang ini. Energi pencerahan telah beredar di tangannya dalam waktu yang lama. Dan ketika sudah dikonsumsi habis, dia masih bisa terus bertukar dengan benih pencerahan. Jadi setelah Huda Dai dan yang lainnya percaya, Eric Kin mengalihkan perhatiannya ke Reiki yang mereka fokuskan. Bersambung.